Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaran memang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Tidak terkecuali anak kecil juga harus. Kalau apabila sudah nalar, hendaknya diajari untuk bersabar juga. Sabar dek, sabar dek. Dan sebagai orang tua harusnya tidak mencontohkan anaknya berlaku kasar, ya. Jangan pernah mencontohkan anaknya berlaku kasar. Berikanlah contoh perilaku yang lembut kepada sang anak, terutama ibu, karena ibu adalah madrasah ula, sekolah pertama bagi seorang anak. Ibu adalah contoh pertama yang ditiru oleh anak. Maka dari itu, berilah contoh yang baik, berperilakulah baik di depan anak. Ketika dunia menjauh, saat roda kehidupan berada di bawah, kemalangan dan kesulitan hidup terus mengiringi perjalanan hidup, kita akan semerta-merta kembali kepada Allah, merapat kepadanya, menggantungkan harapan kepadanya. Begitulah yang dilakukan sebagian besar kita. Kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita anggap sebagai teguran kasih sayang Allah, karena kita sangat meyakini bahwa di balik kejadian sepahit apapun yang menimpa pasti akan ada hikmah yang baik. Namun sungguh disayangkan bila sikap kita adalah sebaliknya. Ketika dunia menjauh, kita menjadi kecewa, marah terhadap ketentuan Allah, dan malah berlari menjauhi Allah. Kita merasa Allah telah berlaku tidak adil. Betulkah demikian? Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Dari ayat tersebut bisa disarikan bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Malah sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala begitu mengasihi hamba-hambanya. Allah memberikan balasan terhadap kejahatan yang dilakukan sepadan dengan apa yang diperbuatnya. Tetapi Allah memberikan balasan yang berlipat ganda pada perbuatan baik yang dilakukan, meski hanya sebesar zarrah. Allah subhanahu wa ta'ala kerap memaparkan betapa mengerikannya siksa neraka agar manusia bergegas menjauhinya, dan Allah menceritakan tentang keindahan dan kenikmatan surga agar manusia bergegas untuk memperolehnya. Allah juga senantiasa memberi peringatan hamba-hambanya agar tidak terbujuk oleh hawa nafsu yang cenderung mengajak manusia ke arah keburukan, dan Allah memberikan balasan yang besar bagi hamba-hambanya yang bersabar terhadap hawa nafsunya. Namun kebanyakan manusia lupa pada Allah yang Maha Penyayang, tidak hanya saat dunia mendekat, bahkan ketika dunia sedang menjauh. Kita seringkali lupa bahwa Allah senantiasa menyayangi hambanya. Kita justru mencari pertolongan selain darinya yang tiada daya dan kuasa atas segala sesuatu. Karena tidak sabar, maka kita terbujuk hawa nafsu, mencari jalan pintas agar bisa segera keluar dari kesulitan tanpa memedulikan apakah jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang Allah ridhoi atau justru jalan setan. Seperti saat sakit, kita berobat dengan segala cara hingga pergi ke orang yang dianggap bisa menyembuhkan dengan cepat. Namun untuk mendapatkan kesembuhan itu, kita diharuskan membawa semacam persembahan atau sesajen. Apakah itu cara yang benar? Bukankah hanya kepada Allah kita mengharap kesembuhan? Karena penyakit ini darinya dan Dia pula yang dapat menyembuhkannya. Hanya kepadanya lah kita merapat, merintih dan meminta.
bermohon ampunan dan bermohon kesembuhan bukan pada selainnya yang tidak memiliki kuasa apa-apa atas penyakit kita. Ketika mengalami kegagalan, kehilangan, kesusahan, dan penderitaan, saat itulah nafsu akan gencar membujuk kita untuk memilih jalan pintas untuk keluar dari kesulitan dengan cepat. Bila kita tidak bersabar dan akhirnya tunduk pada nafsu, jadilah kita mengikut nafsu ke jalan yang sesat. Namun, dengan bersabar kita akan mampu menghalau bujukan nafsu yang terlalu menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perjuangan kita dalam mengalahkan nafsu yang sesat. Allah akan memberi ganjaran yang besar karena kita tetap bersabar dan tidak berpaling daripada Allah. Kita tidak melepaskan tali Allah dari genggaman. Begitulah seharusnya orang yang beriman dan bersabar. Ketika roda kehidupan di atas atau di bawah, maupun ketika dunia mendekat ataupun menjauh, tidak akan menjadi masalah selama Allah tetap menyukai kita karena tetap berpegang pada tali Allah. Dia akan selalu menyertai dan ganjaran darinya adalah pasti. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 111. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.